titik ini Raja Agung sampai penawaran berapa, Mas Alvin? Untuk saat ini Raja Agung penawaran Tertinggi yang real, benar-benar real ya. Itu semisal saya bilang oke Mas deal Ya, kan, ya. Sudah pindah ya. Sudah pindah kandang. Ya. 340 juta. Aduh. Oke, selamat siang saudaraku Reco Barong Farm dimanapun Anda berada. Ketemu kembali bersama saya Rudi Mahendra dan juga di channel Reco Barong Farm. Bagaimana kabarnya saudaraku Reco Barong Farm di kesempatan siang hari ini? Saya harapkan kabarnya tetap baik-baik selalu ya. Tetap dalam keadaan sehat, tetap seperti biasa aktivitas seperti itu. Dan di kesempatan siang hari ini momen yang spesial, kita datang ke salah satu farm, salah satu peternakan yang kambingnya mungkin sudah nggak asing lagi, khususnya untuk saudaraku pecinta kambing kontes, kambing peranakan Etawaras Kaligesing. Nah, siapa dia? Kambingnya ada di belakang dan ini trofi-trofinya, dan kita juga sudah bersama sang ownernya. Nah, siapa dia kambingnya? Yaitu Raja Agung, saudaraku ya, yang sudah beberapa kali menjuarai di juara 1 di kategori kelas B. Ini belum A ya Mas yo? Belum A ya. Oke, di kategori kelas B, masih belum naik di kelas A. Kita akan bincang-bincang dengan beliaunya, sang owner. Nah, di kesempatan siang hari ini kita sudah bersama beliaunya, dan nanti juga kita akan spill spek-spek kambing yang ada di kandang 5758. Majumapan. Kita akan kenalan dengan beliaunya. Selamat siang Mas Alvin. Selamat siang Mas Rudi. Kabare pripun? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat nggih, alhamdulillah. Sudah beberapa hari, beberapa minggu saya sudah merencanakan datang ke sini, tapi alhamdulillah hari ini bisa keturutan. Dengan didukung juga dengan cuaca yang cerah. Nah, kita harapkan juga secerah hati kita semuanya yang menyaksikan video ini ya. Mas Alvin, sebelum kita bincang-bincang terkait dengan kambing sang maskot yang ada di kandang Majumapan, mungkin alangkah baiknya juga saudara kita yang belum kenal dengan jenengan ataupun juga letak posisi kandang Majumapan itu di mana, monggo diperkenalkan dulu Mas Alvin sebelum kita bincang-bincang. Monggo. Terima kasih Mas Rudi. Perkenalkan, saya Alvin dari kandang 5758 dengan maskot Raja Agung. Untuk posisi kandangnya di Desa Kendal, dusunnya Jeruk, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Gondang. Berarti istilahnya sini itu ya wis Tulungagung bagian barat sendiri Mas yo. Nggih. Tulungagung sing kulon tur ya kidul. Ya meh kidul dhewe lah. Nah, kidul dhewe ya. Lo setengahnya mojok lah ya. Lor kulon kidul. Kulon kidul. Tulungagung bagian kulon kidul. Mas Alvin, kita datang ke sini mudah-mudahan nggak mengganggu aktivitas panjenengan nggih. Kita sifatnya ngobrol santai sambil sharing-sharing awal mula dulu bagaimana Raja Agung bisa ada di kandang Majumapan ini. Terus mungkin nanti kita akan sedikit mencari ilmu dari jenengan bagaimana sih perawatan kambing kontes biar supaya bagus seperti itu. Nah, kita kan istilahnya channel Reco Barong Farm ini kan biar bisa menjadi sarana informasi dan juga edukasi seperti itu Mas Alvin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para peternak kambing khususnya seperti itu. Nama Raja Agung yang sudah nggak asing lagi di dunia perkontesan kambing ras Kaligesing. Itu Raja Agung awal mula itu memang peranaan dari kandang Majumapan ataukah pembelian awal mulanya Mas Alvin? Kalau Raja Agung itu peranakan di kandang sini sendiri Mas. Peranakan? Ya, awalnya jadi
di kandang sini ada babon, dulu ambil dari Mbah Lurah Farm. Terus maksudnya dulu cemplenya ambil dari Mbah Lurah, terus sewaktu jadi babon saya kawinkan ke Mas Hendri Pan. Itu 2 kali. Yang 1 kali tidak jadi. Ya. Terus selang macet 1 tahun lebih lah. Babonnya itu macet 1 tahun lebih, tidak jadi. Setelah itu saya kawinkan ke sana lagi toh. Alhamdulillah jadi terus itu. Keluar 2 jantan. Satunya Rojagung, yang satunya itu Boy. Boy itu dibeli teman Watulimo. Oh, jadi Rojagung ini 2 bersaudara. 2 bersaudara. Terus posisinya si Boy saat ini masih ada? Masih ada. Tapi di kelas A. Oh, sudah di kelas Sudah A. di kelas A. Itu posisinya ada di mana, Mas? Di Watulimo. Watulimo ya. Watulimonya ya. Apakah juga pernah mengikuti ajang kontes-kontes seperti itu? Pernah 1 kali di Wates kemarin loh, Mas. Wates Tulungagung. Mendapatkan peringkat bendera 2 terus voting tapi kalah. Oh, jadi belum masuk ke 10 besar. Belum masuk. Waktu itu si Rojagung apakah juga diikutkan waktu di Wates? Iya. Di Wates diikutkan. Rojagung mendapat Rojagung 10 besar? Enggak. Oh, sama-sama enggak masuk 10 besar. Sama-sama enggak dapat. Oh, ya. Jadi seperti itu awal mulanya. Jadi induk dari Rojagung ini dulu waktu cempe itu pembelian dari Mbah Lurah Kunjang. Umur berapa Mas Alvin? Induknya dulu 10 pembelian. hari. 10 hari. 10 hari. Oh, gitu itu. Umur 10 hari dulu. Berarti peranaan dari Mbah Lurah Farm ya, Mbah Lurah Kunjang. Oke. Terus di masa sudah laktasi 3. Laktasi 3 ya. Laktasi 3 baru kawin sama Elang Sakti ya. Mas Hendri Farm. Nggih. Berarti 2 kali dikawinkan sama Elang. Atau Ya, 1 kali? 1 kali. Ya 2 kali Mas. Ya kan 2 kali. jadi. Yang satu kan nggak jadi, terus dikawinkan lagi, akhirnya jadi keluar Rojagung sama si Boy itu. Nggih. Jadi awal mulanya seperti itu. Berarti bapak dari Rojagung itu adalah Elang Sakti dari Mas Hendri Farm. Jadi prosesnya ada di kandang Maju Mapan itu si Rojagung itu adalah memang pure peranaan dari sini, meskipun juga pajaknya dari kandangnya Mas Hendri Farm seperti itu ya Mas. Terus Rojagung itu mulai naik ke ajang kontes itu usia berapa Mas? Apakah cempenya di kelas E, B gitu sudah ikut? Kalau Rojagung memang rencana dulu sih waktu di kelas E mau diikutkan kontes, cuma karena dulu itu saking koprohnya Rojagung itu kan dulu satu kandang sama babonnya, jadi sama babonnya itu sampai umur 4 bulan. Oh, jadi ibaratnya kalau sekarang loh guys, setahu saya itu kalau kambing-kambing diterjun di dunia kontes itu kan disape, didot seperti itu. Jadi Rojagung itu masa kecil sampai 4 bulan itu nggak ngerti dot lah. Nggak ngerti dot. Sundul terus sama ya. induknya. Sama induknya. Gitu. Nah, dari situ kan si Rojagung ini ketika tidur itu tidur di kencingnya. Jadi rupanya serah karuan Mas. Tapi pada intinya di usia kelas E itu panjenengan juga punya keinginan sebetulnya mengikutkan si Rojagung itu ke kontes gitu. Cuman karena ya pas itu nggak bisa didot, jadi ya badannya pun nggak bisa maksimal kayak kalau kelas E kan saya kira untuk juara untuk masuk 10 besar lah. Untuk masuk 10 besar itu kan badannya harus full loh. Ya, harus gitu. Pepek lah kalangan harus pepek. Selain dari seninya, dari seni kepala, telinga dan postur. Ya. Keutuhan badannya kan harus bersih. Ya, kalau di kelas E. E, D itu kan seperti itu. Ya. Nanti kelas C juga. Ya. Terus mulai awal dikenalkan dunia perkontesan itu akhirnya Rojagung itu mulai memasuki kelas apa, Mas? Kelas B. Kelas B yo. Langsung kelas B di usia 15 bulan. 15 bulan apa 16 bulan itu. Nah, pertama kali
itu saya pinjam box pajangnya jenengan, itu saya bawa ke Pacitan. Oh, itu berarti pertama kali nggih. Pertama kali. Oh iya. Jadi sempat ke kandang Reco Barong Farm juga karena juga posisi itu pas box pajangnya juga nggak terpakai, akhirnya dibawa ke Pacitan itu ya Mas Yo. Ya. Dan pertama kali kontes itu apakah juga si Raja Agung sudah ada tanda-tanda untuk masuk ke juara-juara seperti itu? Ya, kalau tanda-tandanya mungkin kita sensitifnya di umur segini dia udah dapat bendera 2, voting juga kemarin. Jadi ya wis lah, dari situ kita pokoknya dari umur 9 bulan ke atas itu kan mulai berbenah si Raja Agung itu. Iya, Jadi iya. dari sebelumnya itu warnanya itu emas, Mas. Warnanya itu emas. Jadi Raja Agung itu dulu nggak putih, emas. Oh, maksudnya tak kira lah mau berubah jerapah. Jadi emas, saking apa ya, saking koprohnya si Raja Agung itu kencingnya kan di diri sendiri, Iya. terus juga dari umur 9 bulan, kok kambingnya kayak bisa dibuat prospek. Akhirnya setiap 2 hari sekali tak mandikan, Iya. setelah itu ya ikut kontes di Pacitan terus itu. di Wates, dapat bendera 2, voting juga. Setelah itu ya kita maksimalkan dibuat jalan-jalan, karena waktu di Pacitan itu kakinya yang belakang itu kayak gini, Mas. Apa ya? Gandeng gitu loh. Enggak jejek gitu ya. Ada yang masih gandeng gitu. Iya. Treatmentnya buat jalan-jalan sama dikencang. Oh gitu. Berarti mungkin kalaupun juga ada saudara-saudara Reco Barong Farm yang menyaksikan video ini, kalaupun juga punya kambing dengan ciri khas kakinya ibaratnya kurang jejek atau gimana, itu memang kurang olahraga istilahnya seperti itu nggih. Iya. Keseringan di kandang, Mas. Oh gitu. Memang juga harus sering dikeluarkan, mungkin nyarani di PP seperti itu ya Mas yo. Apalagi posturnya Raja Agung kan tinggi. Iya, betul. Posturnya Raja Agung tinggi, jadi ya itu agak penyesuaiannya agak lama lah untuk kakinya supaya benar-benar lurus yang belakang itu. Iya. Terus semasa panjenengan bawa ke kontes di Pacitan sama di Wates Sumber Gempol Tulungagung waktu itu, apakah juga bulunya Raja Agung itu sudah seperti ini saat ini? Belum terlalu kelihatan ya. Belum terlalu kelihatan. Cuman untuk dada dan rewosnya sudah ada tanda-tanda lah. Cuman untuk yang bagian dari paha ke depan itu masih meripik-meripik lah. Iya. Masih Untuk sawur-sawur. rewos belakang pun juga belum panjang, belum sampai turun ngoten nggih. Terus mulai Raja Agung itu masuk mungkin ke 10 besar atau bagaimana itu di mana Mas? Mulai mendapat peringkat keberapa? Jadi setelah kontes di Wates itu kalau nggak salah Pacitan dulu Mas ya. Pacitan dulu terus Wates. Ya. Setelah Wates berarti itu vakum sampai usianya 2 tahun, insya Allah 2 tahun. Setelah itu kontes di Kediri. Kediri itu kalau nggak salah di Pasar Hewan itu. Iya, bukan. Waktu ketemu saya. Sini gitu Mas. Pasar Sapi. Ya, pasar kan di pasar Hewan. Ya, Pasar Hewan Ngadiluwe kalau nggak. Ya. Itu setelah vakum terus ke situ, ya toh alhamdulillah langsung dapat juara 1. Ini piala pertama. Iya. Nah, Piala Bupati Kediri ya tahun 2024. Ya, itu pun saya juga kaget karena melihat musuhnya, lawannya waktu itu masih ada punya Alvin juga Samsu. Surya Manggala. Terus ada si punya Abah Sapi dulu yang dibeli orang Malang itu. Iya. Itu kan wah istimewa kan Mas. Iya. Jadi yo agak mesti kayak ini cah aku yo ngono. Jadi saya pun nggak menyangka lah. Nggak menyangka. Cuman prediksi saya masuk ke 4 besar lah. Maksudnya nomor 4 atau nomor 3, 2 gitu ya. Nggak nyangka lah nomor 1 gitu. Terus setelah diumumkan kok lanjut. Setelah tinggal 2 lah si Raja Agung sama
siapa tuh kemarin yo punya Pak Surya. Nah lupa aku pokoknya iku Iya. apik waduh. Nah, iku pas waktu diumumkan nomor 02 kalau nggak salah dulu nomor punggungnya 02 ya. Iya, nomor pesertanya. Pesertanya 02. Iya. Saya juga kaget. Iya. Gini juga Betul. saya waktu itu. Karena posisi saat itu pun kalau nggak salah saya pun juga ada di panggung 10 besar menyaksikan Mas Alvin ini. Waktu pengumuman itu kayak nggak merasa, Nggak merasa ya. nggak merasa gitu Nggak loh. siap posisinya, nggak siap. Gitu kan. Karena Jelas mungkin lah. juga dari yang sebelumnya kan kalau mungkin ada tanda-tanda ibaratnya sudah masuk ke 10 besar, entah itu juara peringkat 5, peringkat 4, ya, terus langsung ya. ke peringkat 1 kan ibaratnya kita sudah Prepare Nah, lah. seperti itu. Mentalnya awake dhewe iki, cara batin awake dhewe iki wis sudah ada persiapan. positif. Sudah ada Wah, persiapan. iya. Nah, ini sebelumnya sama sekali tidak masuk ke 10 besar di kontes-kontes sebelumnya, langsung masuk di juara satu. Dan itu pun juga open kalau nggak salah syaratnya, open. ya, open kontes ya. Jadi ya ngomongnya kaget, ya memang koyok-koyok kaget, nggak merasa. Ya, waktu itu memang saya ada di sana. Kalau nggak salah itu juga pas ketepatan transaksi punya Mas Alvin Indra Samsu itu Ya. si Surya Manggala itu dibeli sama temen yang Jawa Tengah itu. Iya, Jawa Tengah. Nggih. Jadi mulai itu Rojo Agung sudah juara 1 dan juara satu terus Mas. Ya. Ini ada berapa? Ada yang juara Trofi 2 ju. Ini totalnya. Ini juara 2. Ya, ini juara Ini 2 di Ponorogo kalau nggak salah. Iya, ini Oh ya, Ponorogo. Terus Juara 3 ini ada ini nasional yang Piala Raja ini ya, Iya. Piala Raja. Terus di Trenggalek ini Kapolres Cup Juara 1. terus di Lumajang Juara 1. Ini di Ponorogo Juara 2. dan juara 3 di kelas A. Jadi Oh, dua kategori. kategori yang di Ponorogo ini 2 kategori. Pas waktu itu kan karena kekurangan peserta, Iya. karena di pesertanya kurang dari 14. Ya, Jadi diikutkan. saya ikutkan sekalian untuk menggenapi itu, Thomas. Ya. Alhamdulillah juara 3. Juara 3. Ya. Berarti itu 1 kali kontes bawa pulang 2 trofi. 2 trofi. Nggih. Ponorogo maksud tadi ya. Ponorogo. Nggih. Jadi ini prestasinya si Rojo Agung, saudaraku. Nanti juga kita sepil. Termasuk ini juga yang pecah ini. Ini kontes Nganjuk. Ini yang kemarin barusan ya, yang barusan. Kelas A. Juara 2. Oh, dimasukkan kelas A. Kelas A. Oh. Kemarin yang juara 1 itu punya Abah Sapi. Iya. Rojo Agung nomor 2. Nggih. Tuh. Oke, jadi ini prestasi-prestasinya sudah terkumpul sekian banyak trofi-trofinya, dan mungkin sedikit kembali menanyakan untuk perawatan Rojo Agung, Mas. Kalau dulu kan jenengan ngapunten bilang bahwa Rojo Agung itu adalah istilahnya kemprot dengan pola warnane keemasan dan lain sebagainya. Tapi pada di titik ini si Rojo Agung sudah menjadi rajanya kambing ya, di juara 1 sudah beberapa kali seperti itu. Terus perawatan yang saat ini itu bagaimana, Mas? Kalau perawatan sehari-hari, Mas, sebenarnya simpel Rojo Agung itu. Untuk dimandikan harian saya 1 minggu 3 hari sekali, tergantung cuaca, Mas ya. Jadi 3 hari sekali itu harus dimandikan? Iya, harus dimandikan. Tapi balik lagi ke cuaca. Kalau kemarin pas waktu kemarau rutin 3 hari sekali. Kalau sekarang ya Tulungagung kan hampir setiap hari hujan, Mas ya. Betul. Jadi ya tergantung cuaca. Kalau yang hari ini tergantung cuaca. Iya, Cuman untuk normalnya 3 hari sekali itu mandi. Iya. Entah itu nanti kalau cuacanya memang hujan ya 4 hari bisa, 5 hari juga bisa seperti itu. 1 minggu juga bisa. Kecuali kalau memang sudah di persiapan kontes, mungkin besok kontes atau lusa kontes itu mungkin harus mandi. Iya, beda lagi kalau itu. Kalau untuk pakan Rojo Agung tetap 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Pagi, sore, malam. Oh gitu. Terus untuk menu-menu pakannya, selain mungkin kalau hijauan itu saya rasa setiap itu kan pasti akan ada menu comboran. Comborannya Rojo Agung ampas tahu,
saya campur dengan ampas singkong, itu saya tambahi rebusan singkong. Rebusan singkong saya parut ya istilahnya serowol gitu loh ya. Itu saya parut, saya serowol, terus saya rebus. Gitu. Rebus, setelah itu campurkan ke campurannya tadi. Untuk takarannya ya pokoknya nggak sampai nggak sampai benyek lah. Wes kita atur sendiri lah. Mamel lah istilahnya gitu, mamel ya. Soalnya kalau kebanyakan agak neletong, kebanyakan singkongnya. Jadi menunya itu cuman itu yuk, ampas tahu, terus ampas singkong, sama singkong rebus. Oh, satu lagi kangkung kering. Oh, pakai kangkung kering juga. Berarti empat item varian, ya, empat varian, empat item itu dicampur jadi satu untuk pola makannya dalam satu hari 3 kali. Apakah si Raja Agung itu juga masih nyusu? Biasa kalau kambing kontes kan, meskipun kelas A, kelas B ataupun juga yang lainnya itu kan masih didot seperti itu. Apakah juga masih minum susu? Kalau Raja Agung ya itu dari umur terakhir saya nyusu itu di umur 4 bulan itu pun ikut babonnya, Mas. Cuman ketika dia umur 9 bulan kan dia kelihatan progresnya kambingnya itu. Itu sempat saya sepet. Cuman nggak bisa, Mas. Nggak mau. Si Raja Agungnya nggak mau. Jadi sering kesedak. Nah, itu. Iya. Saya takutnya kalau saya teruskan itu nanti bisa melet. Iya, betul. Dari situ ya cuman palingan 1 minggu itu nanti di 2 harinya itu saya sepet, itu pun juga cuman sedikit 3 sepet atau 4 sepet gitu toh. Nggak bisa kalau Raja Agung. Tapi badannya kok bisa full yo. Itu dia, Mas. Berarti dia itu makan comboran itu pun juga bisa lolos ibaratnya gitu. Enak gitu loh. Iya, enak. Kalau untuk fullnya badan sebenarnya nggak terlalu yang, kan ada tuh punya teman-teman, nggak usah disebutkan namanya lah. Iya, betul. Kan yang juara di kelas di nomor 1, 2 dan 3 ataupun yang masuk 10 besar lah. Itu kan posturnya gini. Bulat-bulat. Dari belakang kan kita lihat kan perutnya wah, gede-gede gitu, Mas. Kalau Raja Agung kan enggak kayak lurus. Lek ngarane wong Jawa six-pack. Iya. Itu karo lek sing ngene-ngene iki. Wis pokoke lemak. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk perawatan di bulu, karena juga rutin mandikan itu tadi ya, Mas yo. Perawatan di bulu ya cukup dimandikan. Saya. Nggak ada vitamin seperti itu? Vitamin palingan kita cuman injek itu, suntik itu cuman ADE. Oh gitu. Yang simpel sih, Mas. Nggak. Aku dewe nggak berani kayak sing bereksperimen kayak disuntik iki. Iya. Aku nggak wani, soalnya yo kan memang untuk pejantan kandang. Jadi bukan maksudnya ADW balik Raja Agung itu untuk barang gidodolan. Kecuali kalau kita jual nantinya wis kita prospek sak mene engko kalah jeneng iki blem kok dadi apik. Ibaratnya nggak mekor cukup nggih sentek-sentekan seperti itu ya, Mas. Maksudnya nggih pemikirannya Mas Alvin kan untuk jangka panjang gitu loh. Nggak cukup 1 tahun 2 tahun gitu. Nggih. Terus itu tadi perawatan di kandang maju mapan, terutama perawatan si Raja Agung ya. Sampai di titik ini untuk Raja Agung itu apakah juga dibuka untuk jasa pajaknya untuk umum, Mas Alvin? Ya, kalau untuk jasa pajaknya karena banyak yang request yang nanya akhirnya ya dibuka, Mas. Iya. Itu. Terus untuk jasa pajak si Raja Agung itu dengan tarif berapa, Mas Alvin? Untuk sekarang 2 juta. 2 juta itu garansi sampai jadi. Ya. Dengan indukan dibawa ke kandang 5758 atau maju mapan seperti itu. Nggih. Dan untuk cempe-cempenya apakah juga ada di sini stok-stoknya seperti itu, Mas? Ada sih, Mas. Ada. Ada. Oke, nanti kita sepil ya.
kita nanti selepas ini di part yang kedua kita sepil si Raja Agung selengkapnya, dan juga ada indukannya si Raja Agung masih ada di sini ya Mas Ge. Nanti juga kita sepil untuk indukan dari Raja Agung itu seperti apa, kok bisa mengeluarkan anakan kontes di juara 1 beberapa kali seperti itu. Dan ngapunten Mas Alpin, kalau kambing kontes itu biasa masuk di 3 besar, itu pasti para pecinta, para penggiat kambing seni itu pasti akan melirik. Nah, Ya. apakah juga si Raja Agung itu sempat ada yang melirik? Dan apakah juga sempat ada penawaran? Tetapi saya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu juga sempat tahu di media sosial atau mungkin di histori panjenengan itu sempat sang pemilik indukan yang dulu Mbak Lura itu kayaknya sempat datang ke sini. Apakah sempat negosiasi seperti itu ya? Di titik ini Raja Agung sampai penawaran berapa, Mas Alpin? Untuk saat ini Raja Agung penawaran tertinggi yang real, benar-benar real ya, itu semisal saya bilang oke Mas deal ya, kan, itu ya. Sudah pindah ya? Sudah pindah kandang ya. 340 juta ya. Aduh, aku lek bayangnya duit iki ya mesti oke, tapi terus bayang nek gawe wedhus ngono kuwi ora mesti iso. Makanya ya tuku larang ibaratnya seperti itu. Orang pun juga berani menawar seperti itu, pasti juga kedepannya mesti ada settingan rencana di seperti ini, seperti ini. Mungkin seperti itu kan Mas Alpin, nggak mungkin duit 340 juta itu mek gor tinggi tuku wedhus ke depannya nggak dipikirkan. Ya ngomong-ngomong nih cinta, seni, ngomong nih hobi, tetapi kembali lagi kan tetap investasi gitu. Oke, jadi penawaran terakhir 340 ya Mas Alvin ya. Itu pun juga belum dilepas. Apakah panjenengan itu juga punya angan-angan kalau tercapai dengan penawaran sekian gitu bisa terlepas si Raja Agung atau bisa terboyong ke kandang lain? Kalau saya sih realistis Mas Yul. Ya. Realistis, bukan kok karena gimana ya, selagi kita ada cocoknya tetap kita lepas. Oh gitu. Jadi ibaratnya panjenengan kan punya angen-angen. Iya. Boleh saja. Boleh saja. Raja Agung pindah kandang, tetapi sesuai dengan apa isi hati panjenengan seperti itu. Kalau memang benar-benar kepengen nawar Raja Agung ya ke kandang. Ya. Kita ngopi bareng. Kita cocokkan gimana cocoknya. Ya. Oke. Jangan kok pas waktu di kontesan. Ya. Jangan kok pas waktu kita keluar kemana ketemu kita nawar-nawaran enggak enak. Iya, betul. Apalagi via telepon. Wes enggak. Ibaratnya ini transaksi besar gitu kan Mas yo. Kalau saya memang dulu pernah waktu di Piala Raja, terus di Kediri juga yang pertama kali kontes itu. Iya. Belum ikut kontes sudah ditawar. Oh, cuman, iya. Karena saya kayak gini. Nek awak mau pengen nyang-nyangan, ayo ning kandang, moro ning kandang. Iya. Sama-sama menyaksikan kambingnya gitu. Nggih. Ade petung ning kandang, ngomong penak, temu dalannya wes. Iya. Kalau memang betul-betul deal, ya deal saat itu juga gitu. Jangan kok di kayak kalau saya kayak enggak etis gitu. Iya, betul. Kita tawar-menawar, saya juga enggak bisa mikir. Oh, gimana? Wong nyang-nyangane ndak penak ngono lho Mas. Sawang wong ini kan ndak penak. Karena kalau saya rasa selain itu transaksinya bukan transaksi yang kecil, transaksi besar kan seperti itu. Kita butuh ngobrol santai, ampre podo dagange piye, ampre podo ikhlasnya seperti apa kan seperti itu. Nggih. Mungkin terakhir Mas Alvin, peranakan dari Raja Agung. Cemple-cemple itu rata-rata, kalaupun juga saudara Raja Barong Farm ini ada yang menginginkan peranakan-peranakannya. Cemple-cemple antara mungkin lepas HP 3-4 bulan seperti itu rata-rata itu dibanderol dengan harga berapa? Kalau untuk rata-rata saya tidak bisa meratakan Mas Yo. Karena juga speknya beda-beda mungkin begitu. Kalau saya kembali, meskipun anak Raja Agung, saya ngasih harganya sesuai spek. Jadi bukan kok karena ini anak Raja Agung terus nanti tak jual
harganya tinggi 10 juta, ya. 15 juta enggak. Saya ngelihat speknya ya. seperti apa, terus dari babonan yang mana, itu nanti baru keluar harga. Oke. Ada yang harga 3,5 juta, Ya. ada yang 5 juta, Ya. ada yang 10 juta, Ya. ada yang 20 juta, Ya. tergantung spek kambingnya. Jadi dengan jawaban seperti itu, mungkin saudara Reco Barong Farm yang menyaksikan video ini, kalaupun juga punya unek-unek, mungkin pengen bibitan dari peranakan Raja Agung, misalkan punya uang 3 juta, 3,5 juta, kalaupun ada kan bisa pesan dengan speknya seperti ini, kan mungkin seperti itu. Kadang-kadang kan netizen itu kan takut, ibaratnya kambing juara nanti mesti peranakannya harganya mesti mahal-mahal, kan seperti itu. Bisa saja harga 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta ada, tetapi dengan speknya juga mungkin disetarakan dengan harganya seperti itu. Ada yang harga 10 juta, 15 juta, 20 juta mungkin juga ada, tetapi juga mungkin speknya sudah spek kontes seperti itu. Oke. Ya udah, terima kasih Mas Alvin, ngobrol-ngobrol kita juga lumayan sudah lama, dan selepas ini nanti di part 2 kita akan sepil Mas yo. Raja Agung bisa nggih dikeluarkan nanti, dan juga induk-indukan dan anak-anakan Raja Agung ada di sini. Nggih. Terima kasih Mas Alvin. Kita next ke part selanjutnya ya. Terima kasih, tetap setia di channel Reco Barong Farm saudaraku. Kita akan sepil kambing yang bernama Raja Agung dan juga spek-spek kambing yang ada di kandang 5758 ya, atau maju mapan gitu. Kalau yang mau berarti maju mapan seperti itu. Terima kasih, tunggu video selanjutnya.